Pariwisata menjadi salah satu item pergerakan ekonomi yang cukup menjanjikan. Terlebih setelah Presiden Joko Widodo mencabut tentunya pembatasan kegiatan masyarakat. Tentu ini menjadi salah satu modal besar untuk pariwisata bisa kembali bangkit di tahun yang baru ini. Kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos bersama dengan Mbak Ci. Oke Mbak Cici, tadi kita sudah sampaikan di awal ternyata wow luar biasa ya peluang yang kita hadapi gitu. Tetapi pastinya tantangan masih ada. Di awal tadi Mbak Ci sempat menyinggung terkait dengan protokol kesehatan. Tetapi menurut Mbak Ci sendiri, apakah protokol kesehatan itu sendiri masih bisa dijaga ketat di era sekarang? Karena kita lihat sepertinya euforia cukup tinggi, sehingganya khawatir juga ya kebablasan dengan protokol kesehatan. Iya, protokol itu penting ya. Yang harus diingat bahwa meskipun pandemi sudah berangsur menjadi endemi, sudah melandai di Indonesia, tapi di negara lain, bahkan di Tiongkok sebagai asal COVID-19, itu justru sedang parah-parahnya. Sementara pergerakan manusia, kita tidak pernah tahu kan, virus ini sangat lekat dengan manusia. Manusia bergerak kemana-mana dan memungkinkan untuk terjadi sebaran lagi. Kita berharap tidak terjadi lagi ya musibah atau wabah COVID-19, tapi yang harus diingat adalah protokol kesehatan menjadi yang terdepan meskipun PPKM sudah dicabut, meskipun gerbang Indonesia sudah dibuka untuk pariwisata mancanegara termasuk untuk di Lampung. Dan yang tak lupa bahwa pelaku pengusaha pariwisata juga harus mengutamakan hal ini. Jadi kalaupun memang ada wisatawan yang datang dan dia terlalu abai dengan protokol, boleh diingatkan bahwa wisata itu untuk bersenang-senang, jangan sampai pulang dari wisata justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menambah menjadi sakit gitu kan. Betul. Salah satu hal yang menjadi pelajaran kita saat pandemi adalah kita bersama-sama berjibaku, bergotong royong untuk menjaga higienitas ya Mbak ya. Termasuk apalagi di perhotelan. Sempat juga disampaikan perlu adanya sertifikat CHSE. Nah, tentunya ini sebenarnya menjadi peluang juga ya Mbak ya. Menjadi nilai lebih kita tentunya terhadap para wisatawan terutama dari mancanegara. Seperti apa Mbak Ci melihatnya? CHSE itu harus melekat ya di setiap pengelola wisata. Ini juga menjadi jaminan wisatawan juga dia mau berlibur, tapi dia juga mau sehat dan dia juga mau aman pastinya. Dengan adanya sertifikat ini, kemudian kita melihat pelayanannya bagus, tidak lupa infrastruktur juga bagus, pasti dia akan kembali dan tidak seorang diri, pasti akan membawa teman-temannya, keluarganya, bahkan kelompoknya atau komunitasnya. Itu akan menjadi promosi yang justru sangat kita inginkan untuk kembali membangkitkan pariwisata di Indonesia, terutama di Lampung ya. Kalau Indonesia selama ini hanya dikenal Bali, sekarang mungkin sudah agak bergeser ya. Hampir di seluruh Nusantara termasuk di Lampung itu sudah pariwisatanya sudah sangat terkenal oleh mancanegara. Tanjung Selaki misalnya kan, tempatnya surfing itu sangat dikenal di luar negeri ketimbang di kelas internasional itu ketimbang di dalam negeri ya, karena memang kalau kita kan tidak terlalu banyak ya yang bisa bermain surfing di laut lepas. Nah, mereka turis-turis dari mancanegara sangat-sangat suka dengan kondisi alam di sana. Wah, luar biasa sekali. Tapi ada salah satu pertimbangan yang juga menjadi tantangan buat mereka datang, Mbak. Infrastruktur. Jalan yang terkadang juga kita temui di Provinsi Lampung belum semuanya mulus ya Mbak ya. Nah tentunya kita lihat juga sebenarnya kemarin pemerintah sudah lakukan upaya yang cukup gesit juga sebenarnya dengan melakukan perbaikan jalan terutama di akhir tahun kemarin. Nah tapi bagaimana pandangan Mbak Ci sendiri terkait dengan infrastruktur terhadap pariwisata kita? Ya itu masih menjadi pekerjaan rumah yang memang harus dikerjakan ya. Kemarin-kemarin ini selama pandemi infrastruktur dana atau budget infrastruktur memang terpangkas untuk pengendalian COVID-19. Nah di 2023 ini dengan terus melandainya kasus COVID, mudah-mudahan belanja untuk infrastruktur pembangunan itu bisa full ya. Nah, diharapkan juga segeralah membangun
istilahnya jalan menuju tempat-tempat lokasi wisata yang justru ini akan mendulang devisa. Kita keluar banyak, tapi untuk menghasilkan yang lebih banyak itu sangat penting dan itu bisa dilakukan. Kenapa tidak keluar duit untuk perbaikan infrastruktur, tapi dari sana kita memperoleh nilai lebih yang lebih banyak. Betul. Itu yang menjadi tujuan kita pastinya ya. Tentu kita tidak hanya ingin sekali saja dikunjungi ya Mbak Ci, tetapi kita ingin bisa banyak orang ketagihan untuk datang ke Provinsi Lampung, sehingga tentunya mereka bisa untuk sebarluaskan informasi ini bahwasannya ada Bali lain di Lampung. Wah, selanjutnya Mbak Ci, tentu kita juga melihat di sini ada potensi bagi para UMKM untuk oleh-oleh, kemudian juga kita lihat UMKM juga salah satu menjadi roda pergerakan perekonomian pasca pandemi Mbak Ci. Nah, seperti apa tentunya rekomendasi atau solusi dari Mbak Ci sendiri supaya UMKM kita ini juga bisa turut meningkat ikut dengan adanya kebangkitan pariwisata? Iya, betul sekali. Karena pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri hanya lokasi wisata. Pariwisata itu ikut serta dengan perekonomian, terutama kulinernya, kemudian oleh-olehnya, dan ini melibatkan UMKM. Nah, UMKM itu juga sebagian sudah dilakukan pelatihan ya, bagaimana dia naik kelas ya kan, bagaimana dia mengolah produknya untuk lebih berkualitas dan berstandar internasional. Jadi memang diharapkan kebangkitan dari pariwisata ini juga membangkitkan UMKM untuk terus berkarya, berusaha dengan menjual hasilnya dengan pasar, tidak hanya pasar lokal, tapi juga pasar internasional ya. Wah, luar biasa sekali. Tentu ini menjadi salah satu penyemangat kita di awal tahun ya Mbak Ci. Bagaimanapun tentunya pariwisata perlu sekali untuk kita kembangkan dan efeknya pun akan dirasakan oleh masyarakat yang insya Allah bisa lebih sejahtera lagi ya Mbak Ci. Baik, terima kasih Mbak Ci. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos pada kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.